jadi perkenalin kita dari kelompok 4. Kelompok 4 dan di sini kita mau ngobrolin tentang leasing. Jadi leasing itu apa sih sebetulnya? Nah, mungkin teman-teman sekalian tuh pernah dengar leasing itu di penyewaan sepeda motor atau mobil ya. Iya. Tapi leasing kali ini tuh kita bakal bahas tentang leasing di agribisnis. Nah, sebenarnya leasing itu apa sih? Nah, leasing itu merupakan suatu pembiayaan di mana satu pihak yang memberikan pinjaman itu namanya lessor dan pihak yang menerima pinjaman itu lessee. Nah, dia ini bakal memberikan pinjaman untuk jangka waktu yang lumayan panjang, Kayak moderate ya, gitu kayak ya. moderate gitu. Dan dalam konteks ini mereka menyewakan berupa peralatan, misalnya dalam agribisnis itu peralatan pertanian, kendaraan dan lain-lainnya. Menarik. Menurut kakak apa sih peran pembiayaan leasing dalam mendukung sektor agribisnis? Nah, jadi kalau kita lihat ya di sektor agribisnis itu tuh kayak butuh alat-alat pertanian gitu nggak sih? Dan alat-alat pertanian itu tuh nggak murah gitu loh guys. Daripada petani harus beli alat-alat itu di awal dan itu modalnya gede banget, mending nyewa. Jadi dengan skema leasing ini tuh petani tuh jadi kayak lebih hemat di awal gitu loh guys. Jadi dia bisa dapat si alat-alatnya tanpa harus ngeluarin modal yang besar di awal gitu. Gitu sih sebetulnya. Jadi kayak ini tuh oke lah gitu buat agribisnis. Mungkin ngomongin soal agribisnis nih, kalau menurut Cika sendiri gimana sih pembiayaan leasing itu bisa populer di agribisnis? Oke, kalau pembiayaan leasing sendiri kenapa bisa populer itu karena tadi yang udah dibilang sama Kak Maria, petani tuh butuh banyak biaya untuk alat-alat dan juga mesin. Nah, faktor pendukungnya ini pembiayaan leasing. Jadi petani itu termudahkan atau dimudahkan dalam segi menangani mesin-mesin ataupun alat-alat yang diperlukan dalam agribisnis itu sendiri. Kalau kalian nih mungkin kita ngasih gambaran ke teman-teman ya, alat-alat apa aja sih sebetulnya yang bisa di leasingin di agribisnis ini? Mungkin salah satunya ada traktor. Oh ya benar, traktor. Yang berat. Buat apa sih traktor itu sebetulnya? kayak buat Mengganti sapi nggak sih? Iya. oh iya ya, mengganti sapi buat bajak-bajak gitu ya. Iya. Oke betul. Terus apa lagi? Masih banyak lagi kayak alat penyemprot, terus mesin panen juga. Oh iya, gitu benar-benar. kan. Oh iya guys, misalnya kayak mesin panen gitu kan, panen tuh kayak cuma sekali dalam berapa Iya. siklus gitu kan. Jadi kita tuh daripada si mesinnya kita beli dan cuma ditaruh di gudang, Dan mending tuh nganggur gitu. iya leasing aja, nyewa aja untuk waktu-waktu tertentu aja gitu loh guys. Oke, nah sekarang kita mau ngebahas tentang prosedurnya. Gimana sih caranya petani ini menggunakan skema leasing? Jadi misalnya nih ya guys, petani ini butuh traktor gitu kan buat ngebajak sawah. Nah, dia datang kan ke toko kan, ya dong. Dia datang ke toko, dia lihatnya traktor mana nih kira-kira yang mau aku pakai. Terus dapatlah dia traktor yang warna merah nih. Nah, terus gimana guys? Abis itu petani nggak punya uang nih. Oke, petani nggak punya uang. Nggak punya uang. Akhirnya dia mencari pemilik modal, seseorang yang punya uang dan mau menyewakan traktor itu kepada petani. Oke, gimana tuh? Setelah dia mencari pemilik modal, nah pemilik modal ini juga pergi nih ke tokonya, dia lihat dulu mana barang yang bakal dibelinya. Nah akhirnya si pemilik modal ini ngebeli barang tersebut. Oke, si traktor merah itu ya Iya, guys. si traktor merah itu. Aku tanya nih, Heeh. gimana kalau si penyewa dari si pemilik modal itu nggak punya dana gitu? Bisa jadi tuh misalnya nih si traktor merah ternyata terlalu mahal gitu kan. Sebetulnya bisa loh dia minjem uang ke bank. Ya. Lalu kenapa nggak petani yang langsung minjem uang ke bank buat beli traktor merah itu? Nah, menarik nih guys. Jadi bank itu milih-milih juga loh kalau mau ngasih kredit gitu. Jadi mungkin bank tuh lebih percaya sama orang-orang yang pengusaha-pengusaha besar gitu ya, kayak pengusaha si lesor-lesor ini daripada petani langsung. Jadi lebih mudah lah untuk lesor dapetin pinjaman dari bank daripada petani dapat pinjaman dari bank. Oke, mungkin tadi lanjut ya alurnya. Setelah si traktor ini dibeli oleh si pemilik modal, nah dia tuh bakal nyewain ke si petaninya. Jadi petaninya nyewa ke si pemilik modalnya gitu. Nah, petani tuh nyewa ke pemilik modal tuh pakai bunga gitu nggak sih? Iya, biasanya dikasih bunga gitu. Jadi petani juga membayar harga sewa plus bunga gitu kepada pemilik modal. Gitu ya. Tapi kalau kayak gitu ada ini ya nggak? Kayak ada resiko-resikonya nggak sih buat kedua belah pihak? Mungkin dari risikonya, mungkin dari nanti kan setelah
disewakan nih. Nah, si petaninya mungkin dalam masa sewanya itu tiba-tiba mungkin mesinnya rusak atau traktornya rusak. Nah, mungkin itu menjadi suatu risiko juga ya bagi ini, gimana kalau misalnya rusak, ini siapa yang bakal tanggung jawab gitu. Siapa guys yang bakal tanggung jawab? Kalau kayak gitu sesuai perjanjian awal nggak sih? Oh, harus sesuai perjanjian Iya. awal ya. Semuanya diatur pas di awal, pas negosiasi antara petani sama pemilik modal. Iya sih benar, tapi emang lebih bagus ya dari awal kalau mau beli barang itu yang udah ada asuransinya guys, yang udah ada ya jaminannya gitu lah, jadi lebih mudah kalau misalnya ada apa-apa ke depan kayak gitu. Paham? Oke, sekarang kita mau bahas tentang bentuk-bentuk dari finance lease. Jadi si bentuk-bentuk ini ada banyak ya ternyata ya Ada teman-teman. banyak. Ada 6 Totalnya sih. tuh ada 6 ya. Ada Iya. 6. Sekarang kita bahas 6. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu ada selain 6 ini, boleh langsung komen aja. Asik. Jadi yang pertama apa nih, Dev? Nah, yang pertama tuh ada namanya direct finance lease. Nah, di mana si lessor atau si pemilik modal ini membeli barang modal yang diinginkannya kepada Si petaninya. iya petaninya. Jadi tuh yang kayak pertama tadi kita bahas gak sih? iya. Nah, itu tuh kayak direct gitu ya. Nah, ada juga yang sell and lease back. Ini tuh menarik banget ya, karena ternyata si yang punya barang itu sebetulnya si petaninya, tapi petaninya ini pengen jual barangnya ke pemilik modal gitu loh. Jadi si petani dapat fresh money, tapi akhirnya dia juga nyewa ke si pemilik modal. Itu win-win sih guys sebetulnya, ya nggak sih? Nextnya ada apa? Ada apa Mario? Selanjutnya ada leverage lease. Oke, leverage lease ya. Susah ya kita Susah. pronounce-nya ini. Apa itu? Ya, apa sih itu? Ini tuh lessor dan leasing serta kreditor terlibat dalam pembiayaan objek leasing. Pihak kreditor itu memberikan porsi yang besar dalam pembiayaannya. Jadi di sini kita ngomongin kayak bank gitu nggak sih? Oh, kayak yang awal tuh ketika si pemilik modal kurang modal gitu ya, Iya. jadi dia bisa ngambil ke bank. Kayak Itu ada pihak namanya. ketiganya gitu ya. Oh ya. Nextnya ada apa? Next itu ada syndicate list. Syndicate tuh kayak kerjasama dari sebuah orang, sekumpulan orang. Oke. Mereka bekerja sama. Jadi tuh ada lebih dari satu lessor untuk membiayai alat-alat yang besar banget harganya gitu. Jadi satu lessor nih nggak cukup buat ngebiayain satu alat itu. Jadi mereka ngasih pinjaman bareng-bareng kayak pemilik modal 1, 2, 3. Patungan gitu. Oke, patungan gitu ya. PT-PT. Oh, menarik. Jadi misalnya kayak instalasi apa sih kayak yang rumah kaca gitu gak sih? Ya, Itu kan mahal banget ya. Nah, iya bener. Lucu sih kayak gitu. Terus ada juga apa? Ada juga cross border lease. Nah, di sini tuh mungkin kita butuh biaya dari luar negeri gitu batasnya. Biayanya kayak Kita butuh spek-spek alat-alat yang luar go negeri. internasional. Iya, yang bisa ya mahal ya. Dia barangnya dari luar gitu. Yang terakhir ada vendor program. Jadi ini menarik nih. Misalnya ada sebuah toko ya. Terus petani ini kayak mau belanja lah di toko tersebut, tapi dia nggak punya uang. Terus ternyata pemilik tokonya bilang nggak apa-apa, kita punya kok skema leasing gitu. Jadi kita tuh nggak usah capek-capek nyari pemilik modal sendiri karena ternyata sudah disediakan oleh si tokonya gitu. Jadi itu mempermudah sih. Jadi buat kalian yang mau buka usaha dan mau pakai skema ini mungkin Boleh bisa banget. pakai yang vendor program. Bisa tanya dulu ke tokonya gitu ya. Iya, bisa kayak Menyediakan gitu. vendor program atau enggak. Tapi kalian kalau mau belanja-belanja juga mungkin bisa tanya loh ke si tokonya ya nggak sih kayak ini menyediakan leasing nggak kira-kira gitu. Karena Win-win menarik ya. solution. Win-win solution banget. Nah, teman-teman tahu nggak di leasing itu yang paling penting itu adalah kontrak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau leasing nih, misalnya teman-teman punya usaha tani gitu ya, butuh si leasing ini, simak baik-baik karena ini ada beberapa fleksibilitas leasing yang bisa membantu teman-teman buat yang mempermudah hidup lah gitu kalau mau leasing ini. Ada pertama ada apa? Ada step leasing. Oke, what is that? Step leasing itu kontrak leasing di mana lease. Jadi petani itu mendapatkan jangka waktu, misal jangka waktu itu 1 tahun Oke, untuk 1 pembayaran. Tapi dia mau mempercepat pembayaran itu jadi 6 bulan. Kenapa tuh mau dicepetin? Nggak mau banyak-banyak lama-lama berhutang sih. Oh mau iya, cepet-cepet bunganya bayar. tinggi nggak Bunganya sih? tinggi. Bunganya, misalnya ada bunganya gitu loh ya. Tapi dia juga ternyata uangnya juga nggak sebanyak itu. Jadi yang tadinya setahun dia butuh waktu 1 tahun
5 bulan. Iya, jadi bisa dipercepat, tapi bisa juga diperlambat. di waktunya lebih ini ya. Oke, menarik. Terus yang kedua ada apa Terus nih? yang kedua itu ada skip payment list. Oke. Nah, di mana kontrak leasing ini si leasing itu dapat melakukan pembayaran selama periode tertentu. Misalnya namanya skip ya, berarti kayak misalnya dia melakukan pembayaran pada bulan ini, tapi dia mau nge-skip bulan ini gitu, dia mau bayarnya di bulan depan gitu. Jadi 1 bulan itu di skip, tapi dia nggak memperpanjang masa sewanya gitu. Nah, itu contohnya karena skip Jadi payment. kalau di dunia agribisnis, di pertanian itu kan fluktuatif banget ya. Iya. Kadang misalnya masa panen yang nggak sebaik yang waktu itu atau gimana. Jadi kadang tuh seret gitu loh duit tuh ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman masukin si skip payment list ini ke kontrak, ini tuh bisa banget buat teman-teman kayak nge-skip periode-periode tertentu gitu. Jadi nggak usah bayar. Tapi ya tetap dibayar nantinya gitu ya. Dengan bunga yang sudah diakumulasikan. Iya, betul. Next ya. Selanjutnya ada swap list. Apa itu swap list? Itu kontrak list di mana list dapat menukar barang yang disewa apabila barang itu mengalami kerusakan dan ditukar dengan barang lain selama barang itu rusak dan bisa diservis gitu. Berarti leasing ini sangat memudahkan petani ya, kalau misalnya rusak langsung bisa diganti. Iya. Tapi makanya ini tuh harus ditaruh di kontraknya ya guys. Jadi kalau misalnya udah ada di kontrak, jadi kan kayak setuju gitu kedua belah pihak. Terus nextnya ada yang namanya upgrade list. Upgrade list itu jadi kontrak leasing di mana si petani itu bisa meminta tambahan barang, tapi tambahan barang yang dimaksud tuh kayak barang yang lebih canggih gitu. Misalnya tadinya petani cuma bisa nyewa alat yang kapasitasnya ya 50 lah misalnya, produksi 50 something gitu kan. Tapi ternyata panennya lagi banyak banget nih dan bisa sehari produksi 100. Jadi dia kayak minta dong ke si pemilik modal, halo mau nyewa yang lebih canggih gitu dong, yang kayak kapasitasnya bisa tinggi gitu, kayak 100 atau 200, itu bisa di upgrade list. Next ya? Mungkin yang selanjutnya tuh ada master list. Nah, master list ini hampir sama dengan upgrade list. Bedanya kalau master list ini tuh kita tuh bakal dapat barang yang baru gitu. Kalau yang upgrade itu kita dapat barang yang Lebih canggih. lebih canggih atau secara kapasitasnya lebih besar. Tapi kalau yang master ini kita dapat barang yang baru gitu, bakal dikasih barang yang baru oleh si lesornya. Ya, jadi si master list itu kayak misalnya kamu tadinya cuma butuh 1 traktor, tapi kayak wah ini kayaknya nggak bisa nih 1 doang nih, akhirnya minta satu lagi gitu. Jadi kayak 2 traktor, dan ini tuh nggak harus bikin kontrak baru ya guys. Karena bikin kontrak baru tuh cost, ya nggak sih? Iya benar. Pokoknya apapun kegiatan di agribisnis tuh kayaknya cost gitu ya. Even bikin kontrak baru pun cost. Jadi dengan adanya si master list ini, jadi kayak udah aman lah, kita nggak usah bikin kontrak-kontrak baru dan lebih cepet juga, jadi lebih efisien. Yang terakhir, yang terakhir itu ada short term atau experimental list. Itu dengar aja short, berarti kan jangka waktunya tuh sebentar. Jadi kontrak leasingnya itu masa sewanya tuh singkat. Yang tadi tuh eksperimen, jadi dia tuh masih mencoba kayak traktor ini sebenarnya lebih baik nggak sih? Iya. Masa waktunya singkat. Jadi sebetulnya leasing itu kan kayak pembiayaan jangka menengah gitu ya. Tapi ternyata di sini bisa loh guys, kayak mau nyoba-nyoba dulu sih traktornya bagus apa enggak, apa gimana, kayak trial dulu lah ya. Trial dulu. Jadi kalau misal oke, bisa lanjut, tapi kalau misal enggak bisa cari alat yang baru kayak gitu. Jadi kalau kalian mau leasing, dicek ya ini masukin kontrak, karena itu sangat mempermudah. Dibaca-baca lagi kontraknya biar gak ada yang ketinggalan. Ya betul. Ada yang miss juga. Oke. Nah, halo. Jadi kita udah di segmen kedua. Segmen terakhir guys, segmen terakhir. Harusnya. Oke. Jadi kita tadi udah bahas leasing tuh udah lumayan panjang ya teman-teman, dan udah lumayan serius juga. Cukup serius. Nah sekarang kita mau yang lebih ringan gitu gak sih? Mau ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja tentang leasing dan pertanian di Indonesia gitu. Nah kita panggil teman kita yang lagi mungkin? Oke, boleh. Si kameramen ya guys. Sini. Halo. Halo guys. Perkenalkan diri dulu dong. Oke, nama gue Zaki. Nah, di sini gue jadi kameramen ya sebenarnya, tapi painting frame. Kita belum kenalan gak sih? Iya, kita belum kenalan. Segmen terakhir ini ada segmen perkenalan.
agak beda ya memang konsepnya. Biasanya di Berbeda awal. dari yang lain. Oke, nggak apa. Halo, kenalin aku Amel. Mario. Aku Cika, aku Devi. Aku Zaki. Oke. Sekarang kita mau ngobrolin apa nih guys? Jadi nih pertanyaannya gini deh. Kenapa leasing jadi hal yang urgensi gitu untuk pertanian di Indonesia, sektor agribisnis di Indonesia? Kalau mau dibahas dari yang paling jauh nih, yang paling jauh, petani sekarang tuh udah mulai sedikit. Petani kita tuh udah Oke. mulai menurun. Jadi kita butuh regenerasi, kita butuh sesuatu yang baru, petani muda. Ya. Kalian ada apa yang jadi petani gitu mungkin? Siapa yang mau jadi? Mau dikasih mau sih. Mau semua sih sebenarnya. Oh sih, petani itu kayak kaya loh guys. Dan sekarang kan pangan tuh lagi dibutuhin banget. Bos selalu dong, itu nggak ada Selalu. matinya. Kalau nggak ada pangan sih kita nggak bisa. Tapi kita bisa nggak sih jadi petani yang kaya? Ya, bisa banget, banget. bisa banget. Justru itu, kita tuh negara agraris guys. Iya. Masa kita kalah pertanyaannya gitu loh, kayak janganlah sampai kayak gitu ya kan. Kita tuh pengen lah jadi petani yang kaya. Gimana sih jadinya caranya jadi petani yang kaya? Cara jadi petani Tapi yang bisa kaya. bangetnya itu frekuensi jadi kayaknya kayak apa? Coba kita bahas ya mungkin. Ayo kita bahas. Gimana cara jadi petani yang kaya gitu di Indonesia? Dari awal ngelihat peluang produktivitas kita yang menurun. Oke. Kita jadi sering impor gitu ya, sering impor. Mungkin permasalahan pertanian ini kita lihat bahwa petani Indonesia tuh makin lama makin menurun gitu, karena menjadi petani itu hidupnya itu nggak kaya, miskin Susah gitu. gitu Iya, ya. jadi kita gimana merubah kalau kita jadi petani itu kita bisa kaya gitu. Nah, salah satunya mungkin dari kepemilikan lahan petani ini, karena petani kita tuh banyak lahannya itu kecil-kecil gitu. Nah, untuk menjadi petani yang menghasilkan uang yang banyak, mungkin kita bisa mengupdate atau membanyakin lahan gitu, karena produksinya akan meningkat gitu. Tapi tuh itu permasalahan kita juga nggak sih? Sekarang kan urbanisasi tuh tinggi, Iya. ya kan? Jadi buat tuh rumah-rumah lah segala macam. Jadi lahan tuh emang tergerus juga. Iya, makin kecil lahannya gitu. Gimana menurut kamu Mario? Ada bukan cuaca juga nggak sih sekarang? Iya, itu juga masih jadi permasalahan pertanian kita juga. Terus gimana ya gitu? Mana di solusinya? Teknologi. Teknologi. Teknologi emang. Harus sih emang. Kayak oke lah kita sekarang lahan-lahan tuh jadi rumah-rumah gitu. Tapi bisa kita hidroponik mungkin? Bisa kita hidroponik. Ada juga nggak sih sekarang yang gedung tuh dibangun buat pertanian. Oh iya, jadi pertanian di atas gedung gitu-gitu Iya. ya sih. Iya, Jadi bukan betul. lagi ke bawah, ke samping, ke Ke atas. atas. Pernah lihat nggak? Pernah. Oh, Di internet sih. di internet sih, iya banyak banget. Nah, kita tuh bisa tahu ngadopsi dari luar nggak sih, kayak luar negeri itu kan kayak kreatif ya. Banyak juga petani-petani muda juga di sana. Tapi kalau kayak gitu keberlanjutannya gimana? Gimana? Bakal banyak duit sih yang dikeluarin kalau kayak Ah, gitu. tapi bener sih, banyak modal sih. Jadi gimana nih ngatasin modal yang dikit ini gitu, kita harus ngapain gitu. Aduh. Iya, udah pasti Solusinya? tepat sekali. Mungkin kalian udah bisa nebak gitu Apa kan? yang mau kita omongin? Ya. Jadi bener banget nih untuk kita outcome permasalahan yang semakin banyak, kita tuh butuh adanya intervensi teknologi. Tapi kita tuh yang setuju teknologi itu tidak murah ya kan? Apalagi untuk taruh modal di awal itu wah, Investasinya besar gitu. investasinya besar, nanti payback periodnya berapa guys? Iya, Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun baru bisa balik modal gitu kan. Aduh, tidak efektif ya teman-teman, nggak efisien juga. Jadi skema leasing ini bisa digunakan untuk kita dapetin teknologi yang lebih baik, lebih bagus buat mendukung keberlanjutan pertanian kita di Indonesia gitu. Kalian tertarik gak sih? Kalian lebih tertarik jadi petaninya, jadi suppliernya, atau jadi lesornya? Jadi leasingnya. Jadi leasingnya. Tapi itu opportunity loh guys, Iya. buat startup yang mungkin pengen gitu kan jadi si perusahaan leasing ya, apa perusahaan leasing ya. resortnya. Itu ya boleh juga gitu loh guys, yang emang kayak perusahaan leasing khusus untuk pertanian gitu. Mungkin di masa depan itu jadi sesuatu yang penting. Tapi ya gimana menurut kalian teman-teman? Tapi gimana sih caranya dapat modal perusahaan leasing itu? Kan pasti juga beli-beli teknologi iya. ya kan? Nah itu dia tadi kan
berafiliasi dengan bank mungkin, atau yang tadi sindikat tadi. Kayak penjahat ya, sindikat ya. Beda konteks. Beda konteks ya. Beda konteks. Pertanian tuh harus menjaga lingkungan. Harus tetap menjaga lingkungan, jangan pakai bahan-bahan yang tidak diperbolehkan atau ilegal gitu. Ya walaupun itu lebih mahal, Ya. tapi untuk keberlanjutan harus dilakukan. Jadi mungkin di sini kita juga mau nge-encourage teman-teman untuk jadi petani. Nggak juga petani ya, kayak misalnya mungkin peternak atau misalnya nelayan ya. sektor-sektor aktivis. Sektor-sektor Ada banyak aktivitas. sektor bisnis. Kayak gitu. Ini negara agraris intinya. Jadi sebetulnya banyak cara untuk kita buat ningkatin pertanian negeri kita ini ya. Dan kita yang bisa ekspor terus. Iya. Wah, amin. Amin. Swasembada depan. Sebenarnya banget ekspor wih. Keren sih. Susu grad. Udah leasing ini bisa jadi apa? Pilihan ya, bisa jadi alternatif pilihan buat teman-teman yang mau usaha tani, mau usaha agribisnis yang butuh teknologi yang canggih-canggih dan mahal-mahal yang besar kapasitasnya. Jadi kalau penasaran bisa di research langsung gitu, apa sih leasing yang lebih deepnya lagi. Dan mungkin segitu aja dari kita nggak sih? Ya udah lumayan banyak juga yang kita bahas. Udah in frame. Kita bilang makasih dulu kali teman-teman. Yang udah nontonin kita dari awal sampai sesi perkenalan ini. Makasih banyak buat yang sudah nonton. Kita dari kelompok 4 mau pamit. Thank you banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Oke. Thank you.